Halo, selamat malam. Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers malam hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini kami bisa kembali hadir dan bisa kembali lagi menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada malam hari ini kami ingin kembali mengajak Sobat Virtual Lovers semuanya untuk menyaksikan suasana terbaru dari kawasan wisata Ubud, Bali, yang mana bisa kita saksikan bersama di sepanjang jalan trotoar di kawasan Ubud ini dipenuhi pejalan kaki para wisatawan dari mancanegara ya. Bisa kita saksikan bersama. Yang mana pada video kami sebelumnya telah kami terangkan bahwasannya turis mancanegara yang datang ke Bali paling banyak dari negara Australia. Tentunya bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan nanti negara-negara lain akan menyusul negara Australia memadati Pulau Bali ya. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, pariwisata Bali diyakini akan semakin menggeliat setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencabut status darurat kesehatan global akibat COVID-19 di seluruh dunia. Sektor pariwisata sebelumnya paling terdampak pandemi COVID-19 karena mobilitas masyarakat yang dibatasi. Pariwisata tentunya berkaitan erat dengan mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan sektor jasa pariwisata selama ini berkontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal 1 2023 mencapai 6,4%. Tentunya dengan dicabutnya status darurat kesehatan global COVID-19 menjadi momentum bagi Bali untuk menerapkan turis berkualitas yang datang ke Pulau Dewata ini. Untuk mendukung wisatawan berkualitas, tentu perlu didorong sosialisasi dan promosi untuk menjaring turis-turis yang berkualitas, yang membelanjakan uangnya lebih besar ya, sehingga berdampak kepada ekonomi di Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster jaga wisatawan murahan. Wayan Koster mewacanakan pembatasan kepada turis asing. Gubernur Bali Wayan Koster berencana menerapkan kuota wisatawan asing berkunjung ke Pulau Dewata. Hal tersebut buntut dari maraknya wisatawan asing melanggar dan bertindak nakal. Wayan Koster pun juga mengungkapkan jika sejak Januari 2023 hingga sekarang tercatat ada sekiranya kurang lebih 101 warga negara asing atau WNA dideportasi dari Indonesia. Dari jumlah tersebut mayoritas warga negara asal Rusia. Ada yang dideportasi, ada yang diproses hukum di sini. Proses hukum pidana yang dideportasi sudah 100 lebih dan paling banyak Rusia sekitar 27.
Menurut Gubernur Koster, warga negara asing Rusia yang ada di Bali sebanyak kurang lebih 50.000 orang. Namun yang dideportasi hanya 27 orang karena pelanggaran berat. Sementara itu, jumlah warga Rusia yang berkunjung ke Bali sepanjang April hanya mencapai 14.000 orang kurang lebih. Padahal pada bulan Januari, jumlah warga negara beruang merah atau Rusia yang datang ke Pulau Dewata mencapai 22.000 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kumham Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan, sejak awal April 2023 jumlah kunjungan turis Rusia menurun. Bahkan jumlah pelancong Rusia kini tidak masuk dalam 10 besar wisatawan yang pelesiran atau melancong liburan datang di Bali. Belum mengetahui secara pasti penyebab turunnya jumlah warga Rusia ke Bali, namun ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab turunnya jumlah turis Rusia tersebut. Salah satunya banyaknya turis Rusia yang dideportasi dari Bali. Seperti yang kami sebutkan tadi, ada sekiranya 27 orang di sepanjang tahun ini yang dideportasi dari Indonesia. Dan adapun jumlah warga negara asing yang diusir dari Pulau Dewata karena bermasalah hingga hari ini mencapai kurang lebih 101 orang. Baik Sobat Lovers, kembali sambil kita saksikan suasana yang semakin malam di Ubud. Terlihat semakin ramai. Kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 terlihat memadati kawasan wisata Ubud. Menarik tentunya melihat ungkapan dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait pembatasan kuota turis dari mancanegara, yang mana hal tersebut langsung mendapatkan respon dari Ketua PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ketua PHRI Tabanan, I Gusti Bagus Made Damara, mengingatkan Pemprov Bali untuk mengkaji ulang rencana pembatasan turis asing ke Bali lewat sistem kuota. Ketua dari PHRI tak ingin kebijakan itu nantinya jadi bumerang bagi pariwisata Pulau Dewata. Ketua PHRI juga mengusulkan agar Pemprov Bali dan Dinas Pariwisata Bali untuk mendiskusikan wacana kebijakan sistem kuota tersebut dengan banyak pihak. Seperti apa teknis pelaksanaannya nanti sehingga jangan jadi bumerang. Jangan sampai masyarakat ataupun pelaku usaha wisata yang mampu menyiapkan sarana murah justru malah sepi. Kurang lebih seperti itu himbauan dari Ketua PHRI I Gusti Bagus Made Damara. Sebetulnya ia telah melanjutkan sistem kuota Wisman condong pada konsep quality tourism. Konsep tersebut sejatinya bukan hal baru dan sudah digaungkan sejak era 1980-an di kalangan akademis. Sekarang yang terpenting terjemahannya, karena wacana tersebut sudah ada dari sejak zaman dahulu. Semoga apapun itu aturannya yang telah diputuskan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat ataupun pihak-pihak terkait lainnya,
kami beserta tim Virtual Lovers mendukung sepenuhnya apa yang bisa membuat Bali menjadi semakin maju. Demikianlah video kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur sobat Virtual Lovers semuanya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih. Salam Virtual Lovers dari Bali.